Matahari bersinar cerah di ladang, burung-burung berkicau merdu di pepohonan. Pak Tani Budi bersenandung riang saat ia bekerja. Hari ini adalah hari yang baik untuk menanam wortel. Dengan hati-hati ia menaruh setiap biji ke dalam tanah. Ia menyiramnya dengan lembut. Tumbuh besar dan kuat ya, bisiknya kepada kecambah kecil itu. Pak Tani Budi memimpikan panen yang melimpah. Ia membayangkan keranjangnya penuh dengan wortel yang ranum. Ia tersenyum, membayangkan keluarganya menikmati sup wortelnya yang lezat. Pak Tani Budi bekerja sampai matahari mulai terbenam. Punggungnya pegal, tapi ia tidak peduli. Ia telah melakukan pekerjaan dengan baik hari ini. Ia memandang ladangnya dengan bangga. Tak lama lagi, ladangnya akan penuh dengan wortel. Sambil bersiul riang, Pak Tani Budi pulang ke rumah. Ia adalah orang yang baik hati, tapi ia juga sangat protektif terhadap tanamannya. Ia tahu bahaya yang mengintai di balik bayangan. Mai simbol the same untuk mencuri hasil kerjanya. Dalam keheningan senja, sepasang mata mengawasi kepergian Pak Tani. Kumisnya berkedut, hidungnya bergerak-gerak. Itulah si bulu halus, pemimpin para kelinci, dan ia sedang lapar. Ia sudah mengincar pucuk wortel yang tampak lezat itu sepanjang hari. Sekarang, setelah Pak Tani pergi, tibalah waktunya untuk berpesta. Ia melompat ke ladang, diikuti oleh selusin temannya yang berbulu. Para kelinci tidak membuang waktu. Mereka menggerogoti dan mengunyah. Gigi-gigi mereka yang tajam dengan cepat menghabiskan wortel-wortel muda itu. Cepat, bisik bulu halus di sela-sela kunyahannya. Kita harus makan sampai kenyang sebelum Pak Tani kembali. Ladang yang tadinya begitu menjanjikan, dengan cepat hancur. Para kelinci, didorong oleh rasa lapar dan serakah, tidak menunjukkan belas kasihan. Mereka makan dan makan sampai perut mereka bulat dan kenyang. Saat bulan naik tinggi di langit, mereka akhirnya melompat pergi. Nap menis ngames spiren. Keesokan paginya, Pak Tani Budi pergi untuk memeriksa wortel kesayangannya. Ia membawa ember berisi air sumur yang segar. Ia bersenandung riang, gembira melihat seberapa besar mereka tumbuh. Tapi saat ia semakin dekat, senyumnya memudar. Senandung bahagianya lenyap di tenggorokannya. Ladangnya yang tadinya lautan hijau, kini tinggal tanah kosong. Hanya beberapa tunggul menyedihkan yang tersisa di tempat wortelnya dulu berada. Pak Tani Budi berdiri di sana, tercengang, hatinya hancur. Wajahnya yang biasanya berkerut dengan senyum ramah, kini berubah menjadi topeng kemarahan. "Kelinci!" ia meraung. Suaranya bergema di seluruh lembah. Ia tahu siapa pelakunya. Ia pernah melawan makhluk-makhluk sialan ini sebelumnya. Tapi kali ini mereka sudah keterlaluan. Ini perang. Dengan geram, Pak Tani Budi berjalan ke kota. Ia langsung menuju pasar, pikirannya tertuju pada balas dendam. Ia tidak akan membiarkan kelinci-kelinci itu menang. Ia akan menemukan cara untuk melindungi tanamannya. Ia berhenti di sebuah kios yang penuh dengan makhluk-makhluk aneh. "Apa itu?" tanyanya pada si penjual, menunjuk ke sebuah tangki berisi makhluk-makhluk yang sedang mengatuk-ngatukkan capit. "Ah, ini kepiting," kata si penjual, "penjaga kebun yang garang." Di sebelahnya ada keranjang yang tertutup jaring. Si penjual mengangkat salah satu sudutnya, memperlihatkan ikan-ikan besar yang tampak mengantuk. "Dan ini Pak, adalah ikan gurame. Mereka suka sekali memakan serangga pengganggu, dan bahkan kelinci." Sebuah ide mulai terbentuk di benak Pak Tani Budi. Ia akan melawan api dengan kepiting dan ikan. Ia membeli selusin dari masing-masing, dengan kilatan nakal di matanya. Ia akan memberi kelinci-kelinci itu pelajaran yang tak akan pernah mereka lupakan.